Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai ibadah doa pagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian hanya bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali bisa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kami boleh memasuki di bulan yang baru ini, di bulan Mei. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di bulan-bulan yang lalu. Dan kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Mari jamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Biar hadirat-Mu yang menjangkau kami semua. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus,
kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang begitu memperdulikan kehidupan kami. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terimalah sembah syukur kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa-Ku yang baik. Ini pengakuan kami Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa kami yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari dengan kasih katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta. Bapa-Ku yang baik. Inilah rasa cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang baik yang melebihi dari apapun di dunia ini, bahkan melebihi siapapun yang kami punya di dunia ini Tuhan. Engkau yang begitu memperdulikan kehidupan kami. Engkau yang begitu selalu ada bersama dengan kami dimanapun kami. Apapun situasi dan kondisi yang kami alami, kami bersyukur Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Bapa-Ku yang baik, sangat ku
kalau kami mengingat betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Tak habis-habisnya kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biar ini menjadi komitmen kami, bahwa sampai akhir hidup kami, sampai kami menutup mata kami mau tetap terus setia kepadamu, Tuhan. Kami tetap terus mau mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi, Tuhan. Karena kami percaya bahwa mahkota kehidupan akan kami terima, dan kami akan mendapat kehidupan yang kekal bersama dengan-Mu, Tuhan. Inilah komitmen kami. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, inilah hidup kami. Syukur Yesus Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia
kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa ketika tangan Tuhan terus menyertai kami, ketika kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami percaya kemenangan itu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Endarto. Kami percaya Tuhan, hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Dan biar kami semua tanpa terkecuali boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, baik lewat perkataan kami maupun lewat perbuatan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya pagi hari ini boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara ada di dalam ibadah doa pagi GSCA Ebenezer. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita akan membuka Alkitab kita, dan saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang anak yang mendapatkan sebuah surprise dari orang tuanya. Di saat hari ulang tahun anak tersebut, sang anak mendapatkan surprise dari orang tuanya karena mendapatkan hadiah yang selama ini diinginkan oleh sang anak. Sebelum dia berulang tahun, dia seringkali ngomong kepada ayahnya bahwa dia menginginkan sebuah mainan yang sangat dia sukai. Nah, tepat di hari ulang tahun daripada anak tersebut, sang ayah memberikan hadiah sebagaimana yang sudah diceritakan oleh anaknya selama ini. Sehingga ketika hadiah itu dibuka dan sang anak mendapati bahwa hadiah itu adalah barang yang dia ceritakan kepada ayahnya selama ini, maka anak tersebut menjadi sangat bersuka cita dengan apa yang diberikan oleh ayahnya. Dan sampai-sampai karena dia merasa sukacita, mainan yang didapatkan dari sang ayah digenggamnya erat-erat, kemanapun dia berada, mainannya itu selalu dibawa. Dalam hati dia berpikir bahwa aku gak mau barang ini ataupun mainan ini lepas dari tanganku. Bahkan sampai tidur pun dia bawa mainan tersebut. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Karena anak tersebut menganggap bahwa apa yang diberikan oleh orang tuanya adalah sebuah pemberian yang sangat berharga. Sehingga dia merasa bahwa dia harus menjaga, dia harus merawat, sehingga dia tidak mau barang tersebut lepas dari tangannya. Kemanapun dia berada, mainan tersebut selalu dia bawa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu berharganya barang yang diberikan oleh orang tua sampai anaknya selalu membawanya supaya tidak lepas dari tangannya. Begitu juga sesungguhnya yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita. Kalau kita berbicara tentang sebuah surprise yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya ada banyak hal, kekaguman-kekaguman yang boleh kita rasakan dengan apa yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa ada satu pemberian yang sangat berharga, satu pemberian yang sangat mulia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Anugerah keselamatan. Nah, anugerah keselamatan adalah sebuah pemberian yang sangat berharga yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya.
Kenapa? Keselamatan adalah pemberian yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali merenungkan bagaimana proses yang Allah kerjakan untuk memberikan keselamatan di dalam kehidupan manusia, maka kita melihat ada satu hal yang sangat luar biasa apa yang Yesus lakukan supaya manusia bisa diselamatkan. Nah, yang pertama, kalau kita melihat, kenapa keselamatan adalah sebuah pemberian yang sangat berharga di dalam kehidupan orang-orang percaya? Yang pertama, untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Inilah yang membuat, kenapa keselamatan itu adalah pemberian yang berharga. Karena untuk menyelamatkan hidup manusia, Yesus harus merelakan dirinya mati di atas kayu salib. Tempat itu seharusnya menjadi tempat bagi manusia karena dosa-dosa yang telah diperbuat. Tetapi kita melihat karena kasih Allah, karena kemurahan Allah di dalam hidup kita, Dia merelakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menggantikan tempat yang seharusnya ditempati oleh manusia. Sehingga kita melihat kematian Kristus membawa anugerah yang besar dalam kehidupan manusia. Namun kita bersyukur bahwa sekali lagi Kristus tidak mati untuk selama-lamanya. Baru-baru ini kita memperingati hari Paskah, dan kita melihat di dalam peristiwa kebangkitan Kristus, kita melihat ada satu kemenangan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kebangkitan Kristus, hidup kita dibebaskan, hidup kita diberikan kemenangan atas kuasa maut yang membelenggu hidup manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang dimenangkan. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah yang mulia di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kenapa anugerah keselamatan adalah pemberian yang sangat berharga? Karena keselamatan yang Tuhan beri diberikan tanpa campur tangan manusia. Ada satu ayat yang mengingatkan kita bahwa keselamatan murni dikerjakan oleh Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anugerah keselamatan yang kita terima di dalam kehidupan kita adalah murni pemberian Allah tanpa campur tangan kita. Kita tidak melakukan ini supaya diselamatkan. Enggak seperti itu, Bapak. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, yang Tuhan mau hanya satu: percaya kepada Tuhan. Tanpa ada embel-embel harus melakukan ini, melakukan ritual ini supaya diselamatkan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita melihat bahwa keselamatan itu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan keselamatan itu murni dikerjakan oleh Tuhan sendiri tanpa campur tangan manusia. Nah, mungkin ada di antara kita yang bertanya, terus perbuatan baik yang kita lakukan gunanya untuk apa? Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan untuk supaya kita diselamatkan, enggak. Karena apa? Keselamatan yang kita terima itu kita dapatkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu sebenarnya adalah sebuah akibat karena hidup kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah sebuah respon karena hidup kita sudah diselamatkan. Seseorang berbuat baik, seseorang melakukan ini, melakukan itu, tapi kalau hidupnya nggak percaya kepada Tuhan Yesus, apakah keselamatan itu dia dapatkan? Jelas sekali lagi bahwa keselamatan yang
Tuhan beri di dalam kehidupan kita itu murni dikerjakan oleh Tuhan. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik di dalam hidup kita, itu sebenarnya adalah sebuah respon karena hidup kita diselamatkan. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu berharganya pemberian yang mulia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Seharusnya membuat kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah terindah di dalam kehidupan kita. Dan ketika hidup kita diselamatkan, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya, maka keselamatan itu harus kita jaga, harus kita pelihara. Sama seperti di dalam ilustrasi di awal tadi, ketika anak tersebut mendapatkan mainan yang dia inginkan, yang dia anggap mainannya itu sangat berharga, dia menggenggam erat mainan tersebut. Kemanapun dia berada, dia nggak mau mainan tersebut lepas dari tangannya. Nah, keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita rawat. Supaya apa? Jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Nah, apakah keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu bisa hilang, Bapak Ibu? Bisa. Kapankah itu? Ketika seorang meninggalkan Kristus. Ketika seorang sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Ketika seseorang memutuskan untuk dia meninggalkan Tuhan. Disitulah keselamatan itu bisa hilang. Nah, oleh sebab itu keselamatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita harus kita jaga. Nah, pertanyaannya dalam hidup kita, bagaimanakah keselamatan itu harus kita jaga? Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi barusan kita baca bersama-sama, sebuah nasihat yang sangat luar biasa dinyatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia ingatkan demikian sekali lagi. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita enggak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, ya, yang sudah kita alami di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga keselamatan yang telah Tuhan beri di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus hidup setia kepada Tuhan. Nah, apa itu setia? Setia itu berpegang teguh pada janji. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa contoh yang sangat menarik. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab tersebut mempraktekkan cara hidup yang setia itu yang seperti apa. Salah satu contoh yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini adalah mengenai apa yang pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel mencatat tentang satu peristiwa yang pernah dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat itu karena keputusan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah ilah yang disembah oleh bangsa Babel, pada akhirnya menghadapkan mereka kepada apa yang disebut dengan dapur
nyala api. Dan jelas kita melihat ya, ketika Sadrak dan Mesak dan Abednego diperhadapkan kepada keadaan yang demikian, itu bukan perkara yang mudah. Dan mereka diperhadapkan kepada peristiwa ini bukan karena mereka melakukan kejahatan, enggak, tetapi karena kesetiaan mereka untuk tetap menyembah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, menghadapkan mereka kepada dapur perapian yang menyala-nyala. Sehingga di situ kita melihat ada satu keadaan, satu kondisi yang sedang tidak menyenangkan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pertanyaannya, apakah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan kepada dapur perapian yang menyala-nyala, mereka pada akhirnya katakan, oh iya, baiklah, aku akan meninggalkan Tuhan, aku akan menyembah ya seperti apa yang engkau sembah. Apakah seperti itu? Enggak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi dengan satu tekad yang kuat, dengan sebuah jawaban yang tegas, mereka bertiga katakan demikian. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 ya sampai yang ke-18 dikatakan demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Sebuah jawaban yang sangat tegas diberikan oleh mereka, bahwa mereka tidak ingin menyembah ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Babel. Sekalipun mereka diperhadapkan kepada dapur perapian yang menyala-nyala, tetapi bagaimana mereka katakan bahwa kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami. Kami tidak akan berpaling dari Tuhan Allah kami. Kami tetap akan menyembah Allah yang kami puja, yang kami sembah selama ini. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan menghasilkan sebuah mujizat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Ketika nyala api itu mereka hadapi, mereka tidak terbakar. Bahkan orang-orang yang pada saat itu melihat peristiwa itu, mereka dikagetkan ya. Sebab yang ada di tempat itu bukan 3 orang, tetapi mereka melihat ada seorang lagi yang berjalan bersama dengan mereka, menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego, membawa mereka untuk mengalami ya, kelepasan dari semuanya itu. Kita melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, upah kesetiaan yang dibangun oleh seseorang menghasilkan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan, memang kadangkala kita berhadapan dengan masa-masa ataupun keadaan-keadaan yang tidak mudah. Ya. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita serius di dalam Tuhan, kadangkala ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa yang kadang menghimpit hidup kita. Seperti apa yang dialami oleh Sadrak dan Mesak dan Abednego. Himpitan itu mungkin bisa berupa tantangan. Himpitan itu mungkin bisa berisi tekanan-tekanan hidup yang kadang-kala terjadi dalam hidup kita. Nah, beberapa orang seringkali mempertanyakan demikian. Kenapa ya? Kok aku sudah setia kepada Tuhan, tapi kok aku masih mengalami himpitan dalam hidup ini? Kenapa ya kok aku sudah setia kepada Tuhan, tapi kok aku masih saja mengalami berbagai goncangan, berbagai tekanan, berbagai himpitan dalam hidup? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa
Bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan keselamatan dan kita hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan mulus-mulus terus, Bapak Ibu. Artinya bahwa tidak ada masalah, tidak ada tekanan, tidak ada himpitan yang kita alami. Justru kadangkala ketika kita belajar untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup kita. Nah, disitulah seringkali iman kita akan diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang harus kita buat. Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah lari dari Tuhan? Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah meninggalkan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mungkin ya tekanan itu kita alami dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Sebab di dalam kesetiaan yang kita bangun di dalam hidup kita akan menghasilkan peristiwa yang dahsyat di dalam hidup kita. Saya juga teringat dengan satu kisah yang dialami oleh Ayub. Firman Tuhan mencatat dia adalah orang yang saleh. Tapi sekalipun dia orang yang saleh, sekali lagi, bukan berarti hidupnya baik-baik terus. Satu kali Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya penderitaan. Satu kali Tuhan izinkan dia mengalami peristiwa harus kehilangan anak-anaknya. Satu kali Tuhan izinkan dia harus kehilangan harta benda yang dimilikinya. Bahkan Tuhan juga izinkan dia harus mengalami sakit penyakit di dalam tubuh. Di dalam keadaan seperti itu, bisa saja orang akan katakan, Tuhan, rupanya percuma ya aku ikut Engkau. Aku sudah setia, hidup saleh kepadamu, tapi kok aku harus kehilangan anakku, aku harus kehilangan harta bendaku. Bahkan sekarang aku sakit, Tuhan. Di mana keadilanmu, Tuhan? Di mana kemurahanmu, Tuhan? Di mana kebaikanmu, Tuhan? Bisa jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub akan berkata seperti itu secara manusia. Tetapi apakah firman Tuhan mencatat bahwa Ayub menyalahkan Tuhan? Ayub melihat bahwa semuanya itu menandakan bahwa Tuhan gak baik kepada dia? Tidak. Bisa mendapatkan sebuah jawaban yang sangat luar biasa yang ada di dalam kehidupan daripada Ayub. Ketika istrinya katakan, untuk mengolok-olok Allah yang dia sembah, justru dia menegur istrinya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja? Dan dia sangat menyesalkan dengan apa yang dilakukan oleh istri. Sehingga firman Tuhan mencatat, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Artinya apa Bapak Ibu? Seperti ini, bahwa sekalipun penderitaan dialami oleh Ayub pada saat itu, tetapi Ayub tidak ingin meninggalkan kesetiaan dia kepada Tuhan. Ayub tetap mengarahkan hati pikiran dia untuk dia melihat bahwa Tuhan tetap baik bagi hidup dia. Ayub tetap mengarahkan mata hati pikiran rohani dia untuk dia tetap bersyukur kepada apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan dia. Dan Ayub juga memiliki satu ketetapan hati bahwa sekalipun penderitaan itu dia alami, dia tidak ingin meninggalkan Tuhan di dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kesetiaan yang kita bangun di dalam hidup kita akan menolong kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan kita,
Kesetiaan yang kita bangun di dalam hidup kita akan menolong kita untuk kita tetap melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan di balik mungkin penderitaan, di balik tekanan, di balik himpitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kesetiaan yang kita bangun di dalam kehidupan kita akan menolong kita untuk tetap melihat bahwa sesungguhnya di dalam segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap baik di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan apakah, himpitan apakah, tekanan, masalah apakah yang hari-hari ini sedang kita hadapi? Mari tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah terus berada di dalam kasih karunia yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jangan biarkan kesulitan, tantangan, tekanan menindas kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi biarlah ketika semua apa yang kita hadapi dalam hidup kita terjadi, kita tetap mau katakan, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap adalah Allah yang aku sembah di dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau tetap Allah yang akan aku puja di dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau tetap Allah yang akan aku sembah di dalam hidupku. Sebab aku tahu kalau Tuhan izinkan ini terjadi, semuanya ada di dalam kendali-Mu. Dan kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ingat, tangannya tetap ada bersama dengan kita. Kuasanya tetap ada bersama dengan kita. Anugerahnya tetap ada bersama dengan kita, sehingga kita akan dimampukan untuk tetap melewati hari-hari yang mungkin tidak mudah dalam hidup kita. Ayat terakhir, saya akan menutup dengan satu ayat firman Tuhan yang menjadi berkat yang Tuhan sediakan di dalam diri orang-orang yang setia kepada Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 ayat B, firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari terus bangun kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan bukan cuma butuh waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak, Bapak Ibu. Selama kita ada di dalam dunia ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia kepada Dia. Karena di dalam kesetiaan yang kita bangun di dalam Dia, suatu saat nanti kita akan mendapatkan upah yang jauh lebih besar dari segala upah yang pernah diberikan oleh orang yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali menolong kami. Kami menyadari Tuhan, hal yang paling berharga dalam hidup kami adalah ketika Tuhan boleh menyelamatkan hidup kami. Dan keselamatan yang Tuhan beri adalah sebuah anugerah yang besar dalam hidup kami. Tuhan, kami nggak mau bahwa keselamatan yang Tuhan beri hilang dari hidup kami. Tetapi kami mau supaya keselamatan itu tetap terus ada di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang akan semakin setia kepadamu Tuhan dalam segala situasi keadaan apapun. Kami nggak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Kami nggak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami nggak mau Tuhan hidup kami lari daripadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, kalau Tuhan izinkan, di situ tetap ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Ada tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Ada tangan Tuhan yang beserta dengan kami untuk memberikan kami kekuatan, untuk memberikan kami kemampuan, dan untuk memberikan kami pertolongan. Oleh sebab itu Bapa di surga, tolong kami. Kami mau menjadi orang-orang yang setia kepadamu Tuhan dalam segala situasi dan keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami yang saat ini sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak tahu
persoalan, himpitan, tekanan apakah yang hari-hari ini sedang dihadapi oleh sidang jemaatmu. Tapi Tuhan, hamba berdoa apabila ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan keadaan, bergumul dengan satu situasi, tekanan yang terjadi dalam hidup mereka, biarlah tangan-Mu yang berkuasa, yang sanggup memulihkan, sanggup menolong, akan bekerja di dalam kehidupan mereka, sehingga masalah-masalah apapun yang terjadi dalam hidup mereka, bersama dengan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan mereka jalan keluar, pertolongan, dan yang terbaik Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, sebentar kami bersama-sama akan meninggalkan ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini dari tempat kami. Dan biarlah Tuhan di dalam satu hari ini, dengan apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan tetap terus menyertai kami, dan Tuhan terus memimpin hidup kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bila ketika Bapak Ibu Saudara pulang, berpisah satu sama lain untuk kembali kepada aktivitas Bapak Ibu Saudara masing-masing, Bapak Ibu Saudara akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan akan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang ke dunia ini kedua kalinya untuk menjemput kita bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu di dalam ibadah doa pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.